Mama saya sakit, sama ayah saya sakit, saya sibuk narkoba, Pak. Itu penyesalan saya. Memang saya pulang ke rumah tapi tidak terlalu saya perhatikan sekali. Penyesalan paling Yang sakit saya itu. Ibu dan ayah sakit hingga meninggal. Saya sibuk narkoba. Kalimat itu bukan sekadar pengakuan, tapi luka yang terus hidup dalam diri Yudhistira Darmawan. Di usia 19 tahun, ia harus menelan pahitnya kehilangan dua orang tua, bukan hanya karena takdir, tapi juga karena dirinya yang tenggelam dalam jerat narkoba. Berawal dari rasa penasaran saat SMA, langkah kecil itu berubah menjadi jurang gelap yang menyeretnya semakin dalam. Dari coba-coba, hingga candu yang menguasai hidup, bahkan menghabiskan jutaan rupiah setiap minggu demi sabu. Saat tubuhnya sakau, ia rela melakukan apa saja, bahkan memanen kebun kelapa sawit orang tua sebelum waktunya. Namun yang paling menghantui bukan soal uang, bukan pula soal masa muda yang hilang, melainkan momen ketika kedua orang tuanya sakit, dan ia memilih untuk tidak benar-benar hadir untuk mereka. Tidak merawat mereka. Kini, setelah semuanya terlambat, penyesalan itu datang tanpa ampun. Dari ruang rehabilitasi di Rokan Hulu, Yudhistira mencoba bangkit, meninggalkan masa lalu, menata hidup baru, dan menyampaikan satu pesan yang lahir dari kehancuran. Narkoba tidak pernah memberi apa-apa, selain kehilangan. Kisah ini bukan hanya tentang jatuh, tapi tentang sadar, meski harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Tribuners, bertemu lagi dalam program Saksi Kata. Kali ini kita berkesempatan untuk menginterview Yudhistira Darmawan, Iya, Pak. seorang anak muda yang gagah, tapi terjebak dalam dunia narkoba. Hingga saat ini menjalani proses rehabilitasi narkoba. Seperti apa kisah dari Yudis hingga terjun ke dunia narkoba, dan apa saja proses yang dijalaninya ketika menjadi pecandu narkoba. Kita akan interview lebih mendalam dengan Yudis, seorang anak muda dari Suram ya. Suram Kabupaten Kampar. Oke, Yudis, bisa diceritakan nih seperti apa sih awal mula terjun ataupun mengenal dunia narkoba? Di usia berapa? Di usia itu masih sekitar umur 17 tahun, Pak. 17 tahun. Iya, 17. Masih tamat SMA mau tamat. Itu awal mulanya kan ada namanya di sana abang-abangan, namanya kan gabung sama abang-abangan, ada yang pernah memakai narkoba, ada yang tidak. Jadi kemarin tuh ditawarin, kamu pakai enggak? Katanya. Pertama nolak, enggak, awalnya itu kan gratis. Pakailah kan, udah ayo pakai. Keduanya itu pun gratis, ketiganya baru saya ngajak gitu. abang-abangnya ini abang di SMA Enggak, atau abang di luar. abang di luar? Di luar ya. Kampung, Di kampung, sekampung. Oke, awalnya dikasih gratis. Awalnya dikasih gratis. Yang kedua dikasih gratis. Gratis. Yang ketiga baru dia ngomong, ada nggak duitmu? Ada, aku bilang, ayo. Nah gitu. Oh, yang ketiga beli. Yang ketiga beli. Itu narkobanya apa? Jenis apa? Jenis sabu-sabu. Jenis sabu-sabu. 2000 sekitar 2023 atau 2022 itu. Oh, 2000. Awal mula mengenal sabu. Awal mula mengenal sabu. Masih duduk di kelas berapa SMA? Kelas 3 SMA mau tamat itu. Oh, mau tamat. Iya. Oke. Jadi setelah beli pertama itu, gimana? Terus pertama kali dikasih yang pertama itu belum ada rasa candu. Nah, namanya masih pengenalan awal kan gitu. Yang kedua mulai sakau. Kayak enak kali semalam gitu kan gitu. Baru yang ketiga setelah sama-sama kan, aku nyari dia nyariin aku kan gitu. Ada duit nggak? Ada. Terakhirnya belanja. Terakhirnya membeli kan gitu. Berapa pertama kali beli? Pertama kali beli itu ya namanya 3 orang ya sprempi gitu kan. Berapa? Sprempi. Satu orang nanti cek-cekannya 100 limpul. Banyak nggak 100 limpul? Sprempi itu istilah sprempi. Sprempi, istilah katanya sprempi, Pak. Jadi kan ada yang namanya paket 100, ada yang 200, ada yang sprempi, ada yang setengah G, ada yang 1 G. Kalau Yudis biasanya beli yang sprempi. Kalau dulu beli yang sprempi, baru kadang-kadang kalau sendiri ya belinya setengah G gitu. Kalau ada duit kan gitu. Uangnya dari mana? Ada uang hasil manen.
peninggalan sawit orang tua. Oh. Selesai manen biasanya beli. Selesai manen biasanya beli. Dan makainya di mana? Makainya biasa di rumah, karena kan namanya pas sudah kenal sama abang-abangan ini, siap itu makainya sendiri gitu Pak. Oh, awalnya pakai bareng. Bareng, setahun pertama itu pakai bareng terus. Kemudian setelah candu mulai Sendiri gitu sendiri. Oke. 2023. 2023 awal itu mungkin. Setelah mulai candu, apa yang Yudis rasakan saat itu? Ya namanya orang candu itu ya, kalau nggak ada barang itu ya sakau, pokoknya gelisah, kepikiran bagaimana cara kita bisa membeli barang itu kalau kita nggak ada duit gitu. Sakaunya tuh gimana nih? Sakaunya itu, Perasaannya gimana? perasaannya itu ya gelisah, pokoknya cemas gitu, ada aja yang dicemasi gitu. Oh, terus titik paling parahnya saat itu? Titik paling parahnya itu dulu pertama kali saya pakai itu 1 hari nggak pakai pucat Pak. Oh, pucat. Badan saya pucat, terus saya tuh gelisah, terus saya telepon kakak saya minta uang supaya bisa beli barang itu. Yudis anak paling kecil? Anak paling kecil dari 3 bersaudara. Oh, dikasih uang sama kakaknya? Kadang dikasih kan, tengoknya abis manen, uangnya kemana abis manen. Wah, habis rupanya. Saya bilang aja beli barang-barang gitu, beli baju atau beli apa-apa aja, padahal duitnya hasil untuk apa, habisnya karena narkoba gitu, judi online, narkoba. Biasanya Yudis menghabiskan seminggu untuk narkoba itu berapa? Itu tergantung, kadang 6 juta Pak. 6 juta? 6 juta, berapa hasil panen sawit itulah. Habis semua? Habis, 1 malam habis, 2 malam habis. Berapapun narkobanya itu pasti habis ya? Habis, mau berapapun di sini di atas meja habis, tetap habis. Pokoknya nanti kalau narik, entah main apa, terus udah agak lemes nih, narik lagi gitu. Kadang sampai 3 malam nggak tidur, 4 malam nggak tidur gitu. Dan itu di rumah? Dan itu di rumah sama kawan-kawan pun begitu juga. Kawan sekolah? Enggak, kawan ada abang-abangan, paling ada yang sebayanya beberapa, ada 2 orang 3 orang kan gitu. Oke, sekolah Yudis gimana jadi? Dulu pertama itu saya MTS itu pesantren. Pertama pesantren itu 3 kali pindah pesantren Pak. Pertama pesantren modern dikasihkan, kedua pesantren tahfiz di Medan, ketiga pesantren Muhammadiyah di Rantau Kelapat. Santri juga ya? Santri, tapi aliyahnya saya SMA di Harapan Mekar di Medan, Marelat. Oh, kenalnya pas SMA. SMA itu kenalnya pas SMA. Ya pas SMA itu kenalnya saya. Tapi pas pulang kampung Pas berarti? pulang kampung Pak. Oke. Sudah berapa sih perkiraan Yudis uang yang Yudis habiskan untuk narkoba? Udah nggak tahu lah Pak, berapa Pak. Mungkin ada sampai jual kebun? nggak ada Pak. Nggak ada, cuma hasil kebun sudah Hasil gitu. kebun, tapi itu kadang saya ninjain kebun saya sendiri gitu Pak. Belum wayanya manen saya panen sendiri gitu. Karena ada rasa sakau itu kan. Yang ada penting duit. ada uang. Yang penting ada uang, ada barang gitu. Tinggal sama siapa Yudis? Di rumah sendiri Pak. Oh, sendiri. Ibu? Ibu udah meninggal. Udah meninggal, bapak juga udah Bapak meninggal. udah meninggal. Oh, karena memang nggak ada juga orang Iya, yang nggak ada yang memperhatikan keluarga. perhatikan Pak. di rumah. Ya. Kakak kuliah, yang pertama sudah nikah di Medan. Terus gimana ceritanya Yudis mulai sadar nih? Apa ceritanya? Kalau sadarnya terkadang make terakhir di tahun 2026 lah, 2026 2025 saya mikir sampai kapan saya mau begini terus. Kawan-kawan saya sudah ada yang menikah, ada yang udah beli mobil, ada yang pokoknya jauh dari kata susah gitu Pak. Sedangkan saya gara-gara narkoba ini makan untuk besoknya aja saya bingung gitu. Paling kalau sudah saya nggak makan narkoba, makannya mungkin bisa enak. Yang saya pikirkan. Terus meninggal ayah saya semalam terakhir 5 bulan yang lalu, saya berpikir sampai kapan mau kayak gini, orang tua udah nggak ada, yang mengingatkan udah nggak ada kan gitu. Terakhirnya musyawarah satu keluarga, Yudis rehab ya. Iya, saya rehab. Oh, berarti atas kesadaran Yudis sendiri. Atas kesadaran. Kakak sebenarnya belum tahu nih.
Kakak sudah tahu. Udah tahu juga Udah tahu. mereka. Terus apa respon dari keluarga setelah mengetahui Yudis? Sebelum itu udah 2 kali disuruh rehab. Tapi saya bilang, aku bisa berhenti sendiri kok. Aku bilang, udah belum rehab. Yang kedua kalinya, rehab lah dek. Nanti aja lah kak. Aku bilang kan, janji nggak keluar rumah. Aku bilang, nah, terakhirnya yang ketiga pas saya sudah meninggal, ya Meninggalnya kapan? 5 bulan yang lalu. Oh 5 bulan yang lalu. 5 bulan yang lalu ya. Meninggal, kumpul lah keluarga. Sampai kapan mau kayak gini terus Yudis? Kata Wawa, kata kakak kan. Rehab ya, rehab lah. Aku bilang kan, gimana lagi namanya pun, masa sampai kapan mau kayak gini terus kan gue bilang. Tapi ada perlawanan nggak saat itu dari Yudis sendiri? Sebenarnya kayak dalam hati kecil saya ini Pak pengen berubah gitu. Tapi karena namanya lingkungan ego itu ada aja tingkahnya. Contohnya ya dalam hati kecil kadang-kadang di rumah sendiri nih kan Pak. Padahal saat lagi dalam berbius nih. Sampai kapan lo kayak gini terus? Gue bilang. Uang untuk beli rokok aja payah gitu Pak. Kan gitu karena sabu ini. Beli rokok aja payah. Sementara kawan-kawan saya beli rokok ya gampang, pecing mata gitu kan. Pada sukses ya? Sukses lah. Terakhirnya pas begitu uang ada lagi, kenapa pikiran saya ini beli lagi lah gitu. Tapi kadang-kadang pas sendiri temenung gitu Pak. Pengen berubah gitu. Artinya kan untunglah belum sampai ke tingkat yang paling lebih parah ya. Iya, untung belum menjual kebun, untuk Iya. menjual Honda gitu. Kalau ke tingkat yang lebih parah mungkin tidak bisa kita termenung sendiri lagi, nggak bisa Nggak kan? bisa mungkin. Mungkin sudah ketawa sendiri gitu Ya kan. ketawa sendiri dan pengen terus kan. Terus apa penyesalan mungkin yang dirasakan Yudis sampai hari ini? Penyesalan seumur hidup saya, mama saya sakit sama ayah saya sakit, saya sibuk narkoba Pak. Itu penyesalan saya. Memang saya pulang ke rumah tapi tidak terlalu saya perhatikan sekali. Penyesalan saya. Mereka berdua sakit, Ya, Yudis sibuk narkoba. sibuk narkoba Pak. Penyesalan paling Yang sakit saya itu. sampai dua-duanya meninggal. Sampai dua-duanya meninggal. Apa mungkin doa untuk bapak dan ibu saat ini yang mungkin berdoa? Saya berharap semoga maafkan gitu Pak. Kelakuan saya, perilaku saya. Semoga Allah memaafkan gitu Pak. Nah, karena nggak patuh kan gitu. Saya sakit di rumah, kadang saya pulang pagi gitu Pak. Kadang pun di rumah saya nyari duit, padahal tahu tuh duitnya tuh ada aja tuh, kadang di bawah kasur saya ambil duitnya. Duit bapak? Duit kakak, duit sawit itu kan, karena dulu kan sawitnya masih kakak yang megang karena ya sakit, mama udah meninggal. Saya ambil, hati nurani saya nggak ada semakin sabu tuh Pak, nggak ada mikirin ke depannya, nggak ada. Udah ada belas kasihan, nggak ada. Kasihan tuh nggak ada Pak. Otaknya sabu. Meskipun orang tua sudah sakit seperti itu ya. Nggak mau saya perhatikan. Contohnya kan kalau terkadang mandi memang saya mandikan tapi jarang. Kadang 1 minggu ini saya yang mandikan, kadang kakak. Tapi karena sabu itu Pak, kadang saya tak pulang pagi, tempat kawan saya, pesta sabun gitu. Emang kalau penyesalan itu nggak ada di awal, itu di akhir memang. Tapi langkah Yudis hari ini kan sudah cukup baik, pengen direhab dan alhamdulillah sudah mulai berubah ya. Ya, Pak. Udah berapa lama nih nggak pakai lagi? Sekitar 2 bulan lebih Pak. 2 bulan lebih. Di sini udah berapa lama? Di sini sudah sebulan 2 minggu Pak. Ada perubahan nggak di Insya Allah ya. Yudis? Pas saya meninggal semalam, itu dari situ saya udah nggak pakai lagi karena di rumah ada tahlilan. Dari situ udah sekitar 2 bulan Pak, sampai sekarang nggak pakai. Terus teman-teman party, teman-teman pesta sabunya sekarang gimana? Nggak peduli dengan Yudis kan? Nggak ada itu semua Pak. Kalau namanya teman-teman itu pas kita lagi ada, itu baru namanya teman.
Kalau yang katanya teman-teman itu sampai akhir ngawani kita, nggak ada itu semua. Kalau teman narkoba nggak ada. Susah kita sendiri, sedih kita sendiri gitu Pak. Kalau yang namanya teman mau susah mau senang kita sama itu nggak ada. Apa nih himbauan Yudis ke teman-temannya yang belum sadar, yang masih jadi pecandu berat? Untuk teman-teman semua yang di luar sana, jauhilah narkoba, sabu, Inex dan lain-lainnya. Karena ingat, badan kita lebih penting, sehat kita lebih penting, terus sehat sama keluarga itu lebih penting sebelum kita itu ditinggalkan keluarga dan tidak diurusi keluarga. Pokoknya jauhi narkoba, karena narkoba itu sangat berbahaya. Tidak mengenal kasihan, pokoknya kejam lah Pak, narkoba itu Pak. Dan misalnya kalau udah sembuh total nih Yudis, apa cita-cita Yudis ke depannya lagi? Ini kan usia masih usia produktif nih. Apa nih yang ingin Yudis lakukan? Ingin buka usaha kecil-kecilan lah Pak gitu. Biar ada kegiatan setiap harinya, ada kesibukan. Kalau bisa pun nanti buka usaha yang tadi, pokoknya di luar lah, nggak usah di kampung itu lagi kan gitu. Karena kalau di kampung itu masih jumpa dengan teman-teman, kawan-kawan. Support keluarga seperti apa? Support keluarga, memang support keluarga bagus kok Pak. Ada Wawa, ada kakak. Bilangnya semangat Yudis, berubah. Karena untuk dirimu sendiri, karena untuk masa depanmu, biar kau di masa depan lagi ke depannya lebih bagus, lebih dihargai gitu Pak. Omonganmu lebih didengar. Oke, terima kasih Yudis, mudah-mudahan sukses. Amin. Dan langkah rehab ini sudah menjadi langkah yang cukup baik untuk bisa sembuh ke depannya. Tribuners, itulah tadi obrolan kami dengan Yudhistira Darmawan, seorang anak muda yang dari cara ngomongnya saja kelihatan dia itu anak pintar nih. Dan dia juga pernah mondok, pernah menjadi santri, dan sekarang dia sudah mulai menyesali apa yang sudah dilakukannya selama ini terjerumus dalam dunia narkoba. Itulah tadi obrolan kami dalam program Saksi Kata. Dadah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.